Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 4 SD Muhammadiyah 2 Krian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang ke-8 dengan tema Aku. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa bersama. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik anak-anakku, mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa belajar dengan baik dan diberikan rezeki kefahaman dan dijadikan oleh Allah anak yang dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang ke-8 dengan tema Aku. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar 1. Anak-anak harus mampu menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Dan yang keempat, membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Jadi anakku ada 2 hal penting yang akan kita pelajari. 1, tentang salam. Yang kedua adalah senang menolong orang. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah agama itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, dan juga tidak memandang jenis kelamin. Kalau kita punya akhlak yang baik dengan menyebarkan salam sebanyak-banyaknya dan suka menolong sesama, maka itu adalah akhlak. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah salam. Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat tapi atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapan salam itu diucapkan? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang lain. Ketika kita bertemu di jalan, di rumah, dimanapun tempatnya, maka kita harus mengucapkan salam. Yang kedua, ketika kita hendak berpamitan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada siapapun itu, maka kita harus mengucapkan salam. Yang ketiga, ketika kita masuk rumah atau bertamu ke rumah orang lain sebagai bentuk penghormatan dan adab ketika kita masuk ke dalam rumah. Dan yang keempat adalah ketika kita memulai menelepon. Tentu anak-anakku beberapa sudah ada yang punya HP ya. Jika kita sedang menghubungi teman kita, saudara kita, orang tua kita, maka mulailah perkataan di dalam telepon itu dengan perkataan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita sudah mengucapkan salam, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menjawab salam. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, ayo kita membiasakan mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepadamu. Jadi salam ini adalah doa kepada orang yang kita beri salam. Begitupun orang yang menjawab salam juga memberikan doa yang serupa dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, dengan kita saling memberikan salam, maka kita saling memberikan doa kepada sesama muslim. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengamalkan surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-86. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan dengannya. Jadi kalau kita diberikan kebaikan oleh orang lain, maka kita harus memberikan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh orang lain itu, atau yang sepadan. Termasuk ketika kita diberikan. Nah, sikap menolong orang lain. Menolong orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Bisa dilakukan dengan membantu orang yang kesulitan, berbagi makanan, atau memberikan dukungan moral. Allah akan memberi balasan bagi orang yang suka menolong dan menjadikan satu. Nah, ini termasuk pengamalan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Yang Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Cara menolong orang lain, yang pertama, kita bisa menolong teman yang sedang kesulitan atau kesusahan. Yang kedua, bersedekah dengan berbagi makanan, minuman, atau barang-barang yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, memberi dukungan moral, memberikan semangat bagi orang-orang yang sedang sedih atau sedang galau hati. Nah, hikmah menjadi anak soleh dengan menyebarkan salam dan suka menolong. 1. Dicintai Allah karena menjalankan syariat. 2. Pasti disukai banyak teman dan punya teman yang banyak. 3. Saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat, mendapat kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak soleh dengan menyebarkan salam dan suka menolong. Dan yang kelima, menjadi. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Berikan komentarmu terhadap aktivitas gambar di samping. Kesimpulannya, jadi anak soleh, menyebarkan salam dan suka menolong akan menjadikan kita saling menyayangi dan saling menghormati. Lebih baik kita yang mendahului salam agar mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah. Dan ketika ada teman yang membutuhkan bantuan, maka tolonglah tanpa memandang suku, agama, dan ras. Semoga kita istiqomah di dalam. Oke, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Om, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.